Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Esther dalam ibadah jarak jauh kita yang ketiga, 5 April 2020. Oke adik-adik, walaupun kita masih ibadah jarak jauh dan adik-adik dipandu melalui video ini, tetapi jangan sampai mengurangi makna ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu. Kak Esther yakin dan percaya adik-adik juga pasti kangen, pasti rindu dengan sekolah minggu, ya kan? Sama dengan Kak Esther dan kakak-kakaknya yang lain. Oke, Kak Esther berharap kalian semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kalian tetap penuh dengan sukacita walaupun dikasih tugas yang banyak ya dari guru di sekolah ya. Tapi harus tetap semangat ya, belajar di rumah adik-adik ya. Jangan main game terus. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah jarak jauh kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, kita persiapkan dulu ya. Silakan disimak baik-baik. Ya, adik-adik, itu tadi yang harus kita persiapkan. Oke, sekarang tiba waktunya kita akan masuk dalam ibadah kita. Kak Esther undang untuk semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang malas. Kita mau memuji Tuhan dengan gerak dan lagu. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya, pasti sudah tahu juga dengan gerakannya. Lagu pertama kita untuk pagi hari ini, kita menyanyi lagu Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, shalala, hidupku dimenangkan, shalala. Terima kasih Tuhan, shalala, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, shalala, hidupku dibenarkan, shalala. Terima kasih Tuhan, shalala, untuk keselamatan darimu. Nah, gitu dong semangatnya. Itu baru anak Tuhan. Oke adik-adik, jangan duduk dulu. Masih kita memuji Tuhan, masih berdiri ya. Lagu selanjutnya akan dipandu oleh Kak Talita. Nah, oke Kak. Tapi nih, sebelum kita mau puji nama Tuhan, Kakak mau dengar dulu suara dadanya. Coba, Laskar Kristus.
Wah, sekali lagi. Coba. Oscar Kristus. Tepuk Yesus. Yes. Yesus, yes. Oke Kak, sekarang kita mau bernyanyi lagu. Lagu apa coba? Kita mau nyanyi lagu Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Ya, bagaimana sikap berdoa? Masih ingat kan yang diajarin oleh kakak-kakak sekolah minggunya? Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Jangan ribut, jangan ganggu-ganggu kakak atau adiknya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan sehat dan segar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati ya Tuhan, ibadah kami. Ya Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman, guru sekolah minggu, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang masih tetap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan lagi ya. Lagunya adalah Ku daki daki gunung yang tinggi. Oke, ingatkan lagunya, pakai gaya sama mama papanya juga bisa, biar keren. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam
Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, semangat banget. Kak Esther dan kakak-kakak yang lain sangat senang sekali melihat gaya kalian. Luar biasa untuk memuji Tuhan. Lagi ya, satu buah lagu lagi. Tetap semangat menyanyikannya dengan gaya. Lagunya adalah Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk persembahan. Dan persembahan ini akan dipimpin oleh kakak. Oleh kakak Helen. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan dipandu oleh Kak Helen. Nah, oke adik-adik, sebelumnya Kak Helen mau kasih tahu dulu. Persembahan kita masih sama seperti minggu lalu ya, yaitu menggunakan amplop. Nah, silakan adik-adik siapkan amplopnya dulu masing-masing. Kalau sudah, nanti di sisi kanan atas amplop, adik-adik tulis tanggal hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2020. Oke? Kalau sudah adik-adik tulis, adik-adik taruh dulu amplopnya di meja atau di depan adik-adik. Nah, oke. Kalau sudah, kita mau doa dulu untuk persembahan kita. Ayo, sikap doa yang baik gimana? Kak Helen yakin adik-adik tahu gimana sikap doa yang baik. Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa, dan juga kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah berdoa, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dengan lagu Kami Bawa Pujian ke dalam rumah Tuhan.
adik-adik, kita tadi sudah doa persembahan dan kita juga sudah persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Tapi, sebelum kita pisah kelas, kita mau dengar pengumuman dulu nih adik-adik. Kira-kira apa ya pengumumannya? Yuk, kita langsung dengar aja dari Kak Esther. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Helen sudah memandu kita dalam persembahan syukur tadi. Semangat ya Kak Helen ya. Oke adik-adik, untuk pengumuman minggu ini masih tidak berbeda dari minggu lalu. Untuk pertama kalinya dalam Kak Esther melayani sekolah minggu, khususnya seksi pelayanan anak, perayaan Paskah kita lakukan di rumah masing-masing. Kegiatan-kegiatan seperti tahun lalu, ada drama, ada jalan salib, ada puji-pujian, ada tarian yang kita persembahkan untuk Tuhan di gereja tidak dapat kita lakukan pada tahun ini. Dari lubuk hati Kak Esther rasanya sedih sekali. Tapi Kak Esther tetap yakin dan percaya. Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu pasti punya maksud yang baik dari kejadian yang kita alami saat ini untuk kita semua, untuk semua orang yang ada di bumi ini. Setidaknya kita harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus tekun dalam berdoa dan terus dalam berpengharapan. Oke adik-adik, walaupun Paskah kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita juga yakin dan percaya Paskah tahun ini juga akan mempunyai makna yang lebih indah. Ya, kita akan memaknainya bersama orang-orang tercinta kita, bersama keluarga kita, bersama mama dan papa, bersama kakak dan adik. Jadi, jangan sampai kejadian ini mengurangi makna daripada Paskah itu sendiri. Tetapi yang lebih penting adalah arti daripada Paskah itu sendiri, ya adik-adik ya. Kita minggu depan akan mengingat kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Semuanya itu dia lakukan untuk menebus dosa umat manusia, termasuk adik-adik dan kakak. Itu yang sangat luar biasa. Dan bagaimana pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Ya adik-adik ya, sungguh luar biasa. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita sebagai umat manusia yang penuh dengan dosa. Dengan kematiannya kita boleh dibebaskan. Oke adik-adik, itu dulu pengumuman dari Kak Esther untuk minggu ini. Kak Esther berharap kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa sering cuci tangan, hindari dulu keramaian, ya adik-adik ya. Dan jangan lupa selalu dukung dengan doa, dalam doa adik-adik supaya wabah virus corona ini segera dimusnahkan dari muka bumi. Oke adik-adik, sekarang kita segera pisah kelas PAUD, kecil, tengah dan besar, juga kakak-kakak remaja. Dah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Ayo kakak mendengar kabar kalian nih. Gimana kabar kalian di rumah? Nah, kabar Kak Jen di sini baik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Kau memberkati dan membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, karena kita ngikutin program dari pemerintah yaitu di rumah aja, jadi ibadah minggu kali ini tetap online ya. Nah adik-adik, kenapa kita di rumah aja disuruh pemerintah? Karena ada sebuah virus. Nah sekarang Kak Jin mau tanya nih, di sini ada yang tahu nggak virusnya namanya apa? Yo lu ada yang tahu nggak? Kakak mau dengar nih virus apa ya? Iya, virus corona atau COVID-19. Karena ada virus tersebut,
Makanya kakak ngajak adik-adik untuk pertama, rajin mencuci tangan. Kedua, makan makanan yang sehat. Ketiga, banyak minum air putih. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, kalau keluar rumah harus pakai masker. Sekarang Kak Jen mau tanya nih, ada yang masih ingat gak cerita minggu kemarin? Ayo, ada yang masih ingat gak? Kakak mau dengar nih jawaban kalian. Ada yang masih ingat gak? Iya, cerita minggu kemarin adalah tentang Yesus diurapi oleh Maria. Nah, cerita minggu ini adalah tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang mengasihi Yesus itu banyak sekali. Ada banyak sekali yang mengasihi Yesus. Tetapi ternyata ada juga yang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan dengar apa sih yang Tuhan Yesus lakukan ketika mendengar bahwa ada juga yang tidak mengasihi Dia. Apakah Dia akan marah? Apakah Dia akan sedih? Untuk tahu apa yang akan Tuhan Yesus lakukan, mari kita dengar cerita dari Kak Aya. Yesus berdoa di Getsemani. Sesudah Tuhan Yesus diurapi Maria di kampung Betania, Dia pergi ke kota Yerusalem dengan murid-muridnya. Di situ banyak orang berkumpul untuk merayakan Paskah. Pada malam itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah bersama di ruangan atas yang tersembunyi di kota Yerusalem. Karena banyak dari pemimpin Yahudi merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan bersama, mereka keluar pintu gerbang kota dan berjalan ke Taman Getsemani, tempat yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Malam itu bulan purnama. Semuanya kelihatan terang sekali. Pohon zaitun di Taman Getsemani nampak berwarna perak dalam sinar bulan. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan diri di tempat yang gelap karena Ia tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk ditangkap dan untuk menderita sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk di dekat pintu taman dan menunggu di sana. Ia berjalan terus karena Tuhan Yesus ingin berdoa seorang diri. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang dibawa. Sesudah berjalan lebih jauh, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sedih sekali. Tinggallah di sini dan turut berjaga-jaga bersamaku." Tuhan Yesus sendiri berlutut di bawah pohon zaitun yang tidak jauh dari mereka untuk berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan menghadapi kesengsaraan yang sangat hebat karena dosa manusia yang harus ditanggung sangat berat. Dia tahu bahwa Dia boleh memilih untuk melarikan diri dan menyelamatkan dirinya, atau melaksanakan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus sebagai manusia merasa lemah dan gelisah dalam tubuhnya, tetapi Dia sangat kuat dalam batinnya. Dia berdoa kepada Allah, "Bapa, janganlah mengikuti kehendakku, melainkan kehendak Bapa saja yang terjadi." Waktu Tuhan Yesus kembali, Ia melihat Petrus, Yohanes, dan Yakobus sudah tertidur. Mereka berdoa hanya sebentar saja. Mereka tidur karena sangat lelah. Tetapi Tuhan Yesus membangunkan mereka dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan Yesus tidak meminta agar mereka berdoa untuk Dia supaya dijaga dan diberkati, tetapi supaya mereka diberi kekuatan dan dijaga oleh Tuhan untuk diri mereka sendiri. Sesudah itu, Tuhan Yesus kembali untuk berdoa. Ia berdoa seperti tadi. Ia ingin melakukan kehendak Allah. Lalu Ia berdiri dan melihat murid-muridnya. Ternyata mereka tertidur nyenyak.
Mereka terlalu capek, tidak sanggup berjaga bersama Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan Yesus kembali seorang diri dan berlutut lagi untuk berdoa yang ketiga kalinya. Ia berkata kepada Bapa di sorga, "Bapa, kalau manusia tidak dapat diampuni dosa mereka, kecuali aku harus mati untuk mereka, aku bersedia. Kehendak Bapa sajalah yang jadi." Sesudah doa itu, hati Tuhan Yesus menjadi tenang. Ia tidak merasa gelisah lagi. Lalu, ketika Tuhan Yesus bangun dari doanya, ia melihat deretan lampu obor yang banyak sedang menuju ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus mendapatkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus serta murid-murid yang lain. "Lihatlah, musuh sudah dekat," kata Tuhan Yesus. Pada saat itu, datanglah seseorang yang sudah dikenal oleh mereka semua. Ia adalah Yudas Iskariot, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Yudas mendekati Tuhan Yesus seolah-olah mau menyambutnya dan menciumnya. Ciuman itu hanya pura-pura saja dan dilakukan hanya sebagai tanda kepada orang yang sudah menyusul. Sekarang mereka tahu siapakah Tuhan Yesus yang mereka cari. Lalu mereka menangkap tangan Tuhan Yesus. Melihat ini, Petrus menjadi berani kembali. Ia mengambil pedangnya dan memotong telinga seorang hamba imam besar. Nah adik-adik, tapi Tuhan Yesus tidak mau dibela dengan pedang. Ia menyembuhkan telinga hamba itu. Dan itulah penyembuhan terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berpaling kepada mereka yang menangkapnya dan bertanya, "Apakah aku ini penjahat, sehingga kalian datang dengan pedang untuk menangkap aku? Setiap hari aku mengajar di bait Allah di depan kalian. Mengapa kalian tidak menangkap aku? Tetapi memang harus terjadi demikian. Itulah kehendak Bapakku yang di sorga." Melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mau dibela dengan pedang, murid-murid semua lari meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian, pasukan yang menangkap Tuhan Yesus membawa Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem untuk diadili di sana. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu? Oke, sekarang sambil kita nyanyi, nanti adik-adik pakai gaya ya. Oke? Oke, sudah siap? Siap. Oke. Oleh mujizat percaya
sekarang kita mau berdoa. Gimana sikap doanya? Kelas tengah pasti tahu kan? Iya, benar sekali. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat bangun pagi sehingga kami dapat mengikuti ibadah online di pagi ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kebersihan. Terus makan makanan bergizi, istirahat yang cukup dan berolahraga biar adik-adik tetap sehat. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku tahu pasti Dia